rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat dan berbagai karunia-Nya hingga sampai saat dan detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita semua dapat hadir di aula masjid ini tentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah yang dhaif. Insyaallah kita akan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya kita bermunajat, kita meminta, kita memohon kepada Allah agar kiranya ibadah yang kita lakukan di siang hari ini, hari-hari sebelumnya, bahkan hari yang akan datang, akan senantiasa mendapatkan taufik hidayah serta perlindungan darinya. Bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pada para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Melalui mimbar ini tentunya saya berwasiat dan berpesan terutama untuk pribadi dunia kepada kita jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya hingga tercapai tujuan hidup kita, bahagia hidup di dunia, selamat hidup di akhirat kelak nanti. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Tentu tidak ada kata terlambat ketika di antara kita mengucapkan permohonan maaf dan saling memaafkan. Untuk itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alna Allah wa iyyakum minal 'aidin al-faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga rangkaian ibadah yang kita pernah laksanakan Allah senantiasa mencatatnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Jumat kali ini adalah Jumat yang pertama di bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah, persisnya tanggal 3 Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Inna 'iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah 12 syahran, ada 12 bulan. Yauman, saat ketika Allah menetapkan menciptakan langit dan bumi, minha di antaranya arba'atun, 4 bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tentu di dalamnya ada fadilah dan kelebihan tersendiri. Jamaah rahimakumullah, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah adalah masa-masa persiapan di mana seluruh umat di dunia melaksanakan rukun Islam yang kelima, pelaksanaan haji di Baitullah. Dan ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim, sebagai seorang Islam. Tentu penyempurnaan kita dengan melaksanakan ibadah haji. Al-Hajju Arafah, ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Makanya siapa di antara mereka yang melaksanakan rangkaian ibadah haji tidak wukuf di Arafah, maka hajinya batal. Hadirin jamaah rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Ada pesan dari Allah untuk kita semua. Kalau hidup kita ingin bahagia, bukan sukses, sukses belum tentu bahagia. Harta yang kita miliki berkah, sakinah di dalam keluarga kita, dan perniagaan kita, usaha kita tidak akan pernah rugi. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Jamaah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah adalah Al-Quran, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Siapa yang sering membaca, mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran di dalamnya, kemudian melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan terang-terangan atau diam-diam, maka mereka orang-orang yang senantiasa mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Hadirin jamaah rahimahullah, Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, Allah simpan di tempat yang begitu ghaib, Lauh Mahfuz namanya. Kemudian Allah turunkan secara sekaligus ke langit, dunia langit yang paling bawah, Baitul Izzah namanya, melalui malaikatnya Jibril, dan kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang menyatakan 20 tahun. Siapa orang yang membacanya tentu pahala di dalam. Satu huruf yang kita baca Allah balas 10 kebajikan. Satu huruf yang kita baca di rumah kita Allah turunkan malaikat rahmat di rumah kita. Satu huruf yang kita baca di dalam sholat kita 50 kebajikan Allah berikan buat kita. Jamaah rahimakumullah, Iqra'ul Quran fa inna fi syafa'ati ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashab. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, satu ketika Al-Quran itu akan menjadi seorang sahabat. Bukan sahabat biasa. Ada sahabat yang begitu kita dalam keadaan berada mereka mendekat, tetapi ketika tidak ada mereka menjauh. Tetapi sahabat yang begitu benar-benar lekat. Makanya dalam satu riwayat dinyatakan, ketika kematian seseorang, 7 langkah para penghantar menghantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir, maka malaikat Munkar dan Nakir akan turun mengajukan beberapa pertanyaan. Man rabbuka ma imamuka, nah kita buka dan seterusnya. Tetapi jamaah rahimahullah, ternyata ketika seseorang yang sering membaca Al-Quran, satu ketika Al-Quran itu akan menjadi seorang sahabat kita berwujud, seorang manusia yang begitu ganteng, tampan dan tidak pernah kita lihat sebelumnya, dan selalu akan menghadap pertanyaan malaikat dari depan, belakang, kiri dan kanan, sehingga kembali lagi kepada Allah, ya Rabb, aku tidak sanggup mengajukan beberapa pertanyaan kepada si mayit karena ada seseorang yang menghalanginya. Kata Allah, dia adalah bagian dari keluarga aku. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah merupakan bagian keluarga Allah. Makanya dipastikan siapa yang sering membaca ayat-ayat Allah, mengamalkan kandungan-kandungannya, maka dia mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Bahkan jamaah rahimahumullah, dari Imam At-Tirmidzi, innaha satakunu fitnah. Satu ketika akan ada satu zaman di mana wabah turun dan fitnah merajalela. Kalau itu terjadi terhadap diri kita, al-mahdi minha kitabullah, ternyata satu-satunya adalah kembali ke kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kita beruntung menjadi umat Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa bermohon kepada Allah beserta seluruh umatnya ingin menjadi umat Rasulullah SAW, dan Allah amanahkan Al-Quran sebagai kitab suci. Itu yang pertama. Kalau ingin hidup kita bahagia, harta yang kita miliki berkah, salah satunya di antara adalah sering membaca Al-Quran
dan laksanakan kandungannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa aqamus shalah, dirikan salat. Dan ini juga adalah merupakan rukun Islam, kewajiban kita. Dan salat adalah salah satu mediasi kita dengan sang khalik, antara hamba dengan sang khaliknya, di mana kita bermunajat, kita memohon, kita agungkan asma Allah, nama-nama Allah. Di dalam salat kita memohon. Selain salat-salat yang ditentukan waktunya 5 waktu, ada salat-salat waktu-waktu tersendiri di mana orang terlelap tidur, kita bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan setiap sepertiga malam bangunlah, sholatlah, tahajudlah, mintalah sama Allah, pintu langit terbuka. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah cinta terhadap orang-orang yang sering memohon kepadanya, dan Allah pasti akan kabulkan. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniya. Kemudian selanjutnya adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, sebagian saja, di jalan Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, Ramadan yang telah kita lewati selama sebulan penuh memberikan beberapa pelajaran yang teramat luar biasa. Bukan berarti berakhir Ramadan, berakhirlah seluruh aktivitas kita yang lain. Justru pendidikan, pembelajaran yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan, mari kita realisasikan di dalam kehidupan kita 11 bulan ke depan. Kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, amaliyah kita, infak kita, sedekah kita, qiyamul kita, tadarus kita. Kita infakkan sebagian harta yang ada pada diri kita. Itu adalah titipan, baik dalam keadaan diam-diam atau terang-terangan. Dan ini kalau kita lakukan jamaah rahimahullah, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharap perdagangan yang tidak akan pernah merugi, bisnis kita tidak akan pernah gagal. 3 hal ini yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Membaca Al-Quran. Ingat, yang menjadi hebat, menjadi agung, menjadi suci bulan Ramadan, satu-satunya di dalam 12 bulan suci Ramadan. Apa sih yang membuat suci Ramadan? Ternyata yang membuat agung dan suci Ramadan, karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Kalau saja Al-Quran turun di bulan-bulan yang lain pun akan suci. Kembali, semakin kita menggali Al-Quran, semakin banyak rahasia di dalamnya, keilmuan-keilmuan yang teramat luar biasa. Hadirin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Kembali berharap tentunya kita bagaimana kehidupan kita di dunia ini selamat, hidup kita bahagia, sakinah dalam keluarga, harta yang kita miliki berkah. Ada orang yang sebagian, mohon maaf, mungkin mempunyai harta yang begitu berlimpah tetapi hidupnya tidak berkah. Beda antara berkah dengan sukses. Dan perniagaan kita, usaha kita tidak akan pernah gagal. Insyaallah surah Fatir surah ke-35 ayat 29 kita laksanakan dalam kehidupan kita, niscaya seluruh harapan dan cita-cita akan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha qad manfaqana Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu marbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa dammir a'da'ad din wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu.